Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Fitratunisa dengan NIM 210411000182. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk tugas UAS basis data 2 kelas E. Nah, di sini kita yang pertama itu disuruh membuat tabel dengan database perpustakaan, di mana itu terdapat 3 tabel dengan tabel buku, tabel anggota, dan juga tabel peminjaman. Nah, untuk atribut yang bold ini itu kita setting sebagai primary key. Nah, kita lanjut ke, saya di sini menggunakan PHP MyAdmin atau MySQL untuk melakukan query. Jadi yang pertama, saya akan membuat database perpustakaan. Nah, kita buat nama database-nya yaitu perpustakaan. Setelah database perpustakaan sudah dibuat, kita buka, kemudian kita pergi ke SQL untuk melakukan query. Nah, perintah yang pertama kan kita disuruh membuat tabel buku dengan atribut ID, judul, jumlah buku tersedia, jumlah buku dipinjam. Jadi yang pertama kita itu akan membuat tabel buku dengan atribut ID buku, kemudian judul, jumlah buku tersedia, kemudian jumlah buku dipinjam. Untuk query-nya sendiri yaitu create tabel, nama tabelnya yaitu buku dengan dengan atribut berupa ID buku, kemudian tipe datanya itu integer. Nah, untuk ID buku di sini itu primary key itu field yang dicetak tepat. Jadi kita setting jadi primary key. Nah, selanjutnya koma, yang kedua itu judul. Kita buat judul. Di sini judul tipe datanya itu varchar. Kita setting jadi 100 atau opsional. Kemudian setelah judul buku ada jumlah buku tersedia. Jumlah buku tersedia merupakan jumlah buku yang tersedia di perpustakaan tersebut. Nah, untuk jumlah buku yang tersedia itu kita tipe datanya integer. Kemudian yang terakhir itu atribut jumlah buku dipinjam. Jumlah buku dipinjam itu tipe datanya integer. Jangan lupa tutup kurung, kemudian titik koma. Ini untuk membuat tabel buku. Kemudian selanjutnya itu membuat tabel anggota. Tabel anggota atributnya ID anggota, nama, alamat, dengan primary key-nya itu ID anggota. Lanjut kita buat create tabel dengan nama tabel anggota, kemudian atributnya itu ID anggota, tipe datanya integer, dan dia itu sebagai primary key. Kemudian ada atribut alamat dengan tipe data alamat itu varchar. Kemudian kita setting 100.
Selanjutnya ada atribut, maaf di sini tuh atribut nama dengan tipe data varchar. Setelah itu kita tutup. Kemudian tabel yang terakhir itu tabel peminjaman. Nah, pada tabel peminjaman itu terdapat atribut berupa ID anggota, ID buku, kemudian jumlah, di mana ID anggota dan ID buku ini kita setting menjadi foreign key. Karena referensinya itu mengambil dari, kalau untuk ID anggota, referensinya mengambil dari tabel anggota, kemudian untuk ID buku itu referensinya mengambil dari tabel buku. Baik, untuk pinjaman yang pertama itu ada ID anggota. Untuk tipe datanya kita sesuaikan karena kita referensinya mengambil dari tabel anggota. Jadi ID anggota itu tipe datanya integer. Kemudian ada ID buku. ID buku itu tipe datanya integer. Kemudian ada jumlah. Jumlah itu nanti jumlah peminjaman yang dilakukan oleh anggota. Jumlah itu kita setting tipe datanya integer. Kemudian kita akan melakukan setting untuk foreign key pada ID anggota dan juga ID buku. Untuk setting foreign key itu foreign key dari ID anggota ID anggota. Nah, di sini tuh referensinya dari mana? ID anggota itu referensinya dari tabel anggota. Berarti referensinya dari tabel anggota, di mana ya yang sama itu di ID anggotanya. Kemudian untuk setting foreign key pada ID buku, itu referensinya dari tabel buku. Dari tabel buku yaitu ID buku. Jangan lupa kita tutup kemudian titik koma. Setelah query-nya seperti ini, kita bisa menjalankannya. Kita klik kirim. Nah, untuk pembuatan tabel buku, tabel anggota, dan tabel peminjaman sudah berhasil dibuat. Nah, ini kan kita membuat database perpustakaan. Di sini sudah ada tabel anggota, tabel buku, kemudian tabel peminjaman. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan insert data menggunakan query. Nah, untuk query menambahkan data, yaitu yang pertama, kita memasukkan data atau menambahkan data kepada tabel buku. Jadi kita insert into nama tabelnya, kita akan masukkan ke dalam tabel buku. Kemudian jangan lupa atribut apa saja yang ada di dalam buku tadi, di dalam tabel buku tadi. Atributnya itu berupa ID buku, kemudian ada
ada judul, kemudian ada jumlah buku tersedia, dan juga ada jumlah buku dipinjam. Setelah itu kita masukkan value-nya. Value yang kita masukkan itu sesuai dengan tipe data dan juga atribut yang ada di dalam tabel buku. Nah, ID buku itu tipe datanya integer. Jadi kita masukkan satu, terus untuk judul buku itu varchar, judulnya itu MySQL, kemudian jumlah buku yang tersedia itu kita setting 10, jumlah buku yang dipinjam itu 5. Di sini kita suruh membuat 5 record untuk tabel buku. Jadi kita buat sebanyak 5 record. Di sini untuk ID buku yang kedua itu Oracle. Kemudian jumlahnya 5 dipinjam 2. Ada ID buku ketiga. Itu ada basis data. Basis data. Kemudian tersedia sebanyak 6 dipinjam 3. Kemudian yang keempat itu ada basis data 2 yang dipinjam 7, yang tersedia 7, kemudian yang dipinjam 2. Yang terakhir itu kita pinjam tersedia 8, yang dipinjam itu 4. Jangan lupa titik koma. Nah, ini untuk melakukan insert atau menambahkan data ke dalam tabel buku. Untuk melihatnya, kita lakukan perintah atau query select all from tabel buku. Kemudian kita jalankan. Nah, yang sudah kita buat akan tampil seperti ini. Selanjutnya, untuk melakukan insert kepada atau menambahkan data pada tabel anggota. Nah, pada tabel anggota itu tadi terdiri dari atribut berupa ID anggota, kemudian nama, kemudian alamat. Kemudian kita masukkan value-nya. Untuk yang ini kita hapus terlebih dahulu. Value-nya itu nanti kita disuruh masukkan 5 record data. Di sini ID anggotanya 1. Kemudian namanya kita masukkan sebanyak 5 record data. Yang ketiga, hmm, kemudian yang terakhir
Jangan lupa titik koma. Setelah itu untuk menampilkannya, kita pakai query select all from tabel anggota. Titik koma, kemudian kita kirim. Nah, dihasilkan seperti ini. Untuk ID 1 dengan nama Desti, kemudian alamat Bangkalan. Selanjutnya kita akan menambahkan data kepada tabel peminjaman. Jadi kita insert into tabel peminjaman. Kita masukkan atribut tabel peminjaman. Nih, tadi ada ID anggota, kemudian ada ID buku. Setelah itu ada jumlah. Kemudian kita masukkan value-nya. Di sini kita akan memasukkan sebanyak 15 record data. Jadi anggota 1 dia akan meminjam buku dengan ID 1 sejumlah 2. Kemudian anggota dengan ID 2 dia meminjam ID buku 2 sebanyak 1, koma, kemudian 3. Salah, ini harusnya koma. Kemudian ID anggota 3 dia meminjam ID buku 3 sebanyak 2. Kemudian anggota keempat meminjam buku dengan ID buku 4 sebanyak 3. Kemudian ID anggota 5 dia akan meminjam buku dengan ID buku 5 sebanyak 1. Nah, kemudian karena ini ada 15 record data, kita salin saja. Tapi nanti kita ubah isi di dalamnya. Nah, ini dia jadi minjem ID buku kelima, minjemnya 3. Kemudian ID buku 4, minjemnya 2. Kemudian ID buku 3, minjemnya 5. ID buku 2, minjemnya 1. ID buku 1, minjemnya 3. Di sini jadi 2, 3, 5, 1, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, minjemnya 1, minjemnya 3, ini minjemnya 2, tetap ini minjemnya 2, minjem 1. Ini yang terakhir itu titik koma. Jadi untuk memasukkan data kepada tabel peminjaman itu kita lakukan seperti ini. Karena ID anggota, ID buku sama jumlah itu tipe datanya integer, jadi yang kita masukkan berupa angka. Ini maksudnya ID anggota 1 di mana tabel anggota dengan ID anggota 1 dia meminjam buku dengan ID buku 1 sebanyak atau jumlahnya itu yang dia pinjam itu 2. Untuk seterusnya seperti itu. Ini jumlah datanya ada 15 record data. Setelah itu kita lakukan select all from
all form tabel peminjaman. Untuk query insert kepada tabel peminjaman itu seperti ini. Setelah itu kita kirimkan. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini MySQL. Tadi kan ID buku 1 itu nama judul bukunya MySQL. Kemudian nama anggota yang meminjam itu kan ID anggota 1 namanya Desti. Kemudian jumlah buku yang dia pinjam itu 2. Nah, selanjutnya kita masuk kepada soal yang kedua. Soal yang kedua itu kita menuliskan query SQL yang untuk memeriksa konsistensi internal database. Query tersebut menampilkan ID buku yang ada di ID buku yang ada pada tabel buku, kemudian jumlah buku yang dipinjam yang ada pada tabel buku, kemudian aktual jumlah peminjaman. Nah, aktual jumlah peminjaman itu di sini tuh diperoleh dari kolom jumlah pada tabel peminjaman. Jadi, query-nya seperti ini. Kita akan menampilkan select yang akan menampilkan yaitu ID buku. ID buku itu terdapat pada tabel buku. Jadi kita select buku, dimana yang kita tampilkan itu ID buku. Kemudian yang ditampilkan selanjutnya yaitu jumlah buku dipinjam. Jumlah buku dipinjam ini, kemudian aktual jumlah peminjaman. Aktual jumlah peminjaman itu dihitung dari kolom jumlah pada tabel peminjaman. Berarti kalau gitu sum itu merupakan jumlah dari kolom jumlah pada tabel peminjaman. Berarti tabel peminjaman nama kolomnya atau atributnya itu jumlah. Nah, ini kan as itu alias aktual jumlah peminjaman. Nah, aktual jumlah peminjaman. Nah, ini itu dari mana? Dari tabel buku. Kemudian kita akan melakukan join. Inner join-nya itu dengan tabel peminjaman. Sini, inner join dengan tabel peminjaman. On itu berupa nilai yang sama dari tabel buku dan juga tabel peminjaman agar nantinya bisa dilakukan join. Nah, di sini pada nilai yang sama itu merupakan ID buku. Jadi on buku, ID buku, kemudian sama dengan peminjaman ID buku, karena ID buku pada tabel buku dan ID buku pada peminjaman itu nilainya sama. Tadi juga ID buku pada tabel peminjaman itu sudah dilakukan foreign key. Referensinya itu dari tabel buku, ID buku pada peminjaman. Jadi untuk melakukan inner join itu harus ada nilai yang sama di antara kedua tabel yang akan dilakukan join. Kemudian setelah itu kita group by, kita kelompokkan berdasarkan apa? Yang kita kelompokkan itu berdasarkan ID bukunya. ID buku ada di tabel buku. ID buku. Nah, kita akan melakukan pengkondisian. Nah, untuk pengkondisian yang ada yang menggunakan group by, kalau menggunakan group by, pengkondisiannya itu menggunakan having. Kalau tanpa group by, itu pengkondisiannya menggunakan
where seperti ini. Karena di sini kita menggunakan group by, kita itu akan mengelompokkan si tabel peminjaman dan juga tabel buku itu dikelompokkan berdasarkan ID buku. Jadi, karena di sini ada klausa group by, kita menggunakan having untuk pengkondisiannya. Nah, di sini ada soal itu pengkondisiannya hanya untuk buku-buku di mana jumlah buku yang dipinjam dan jumlah buku aktual nilainya tidak sama. Artinya di sini kondisiannya di mana jumlah buku yang dipinjam pada tabel buku jumlah buku yang dipinjam pada tabel buku itu tidak sama tidak sama dengan aktual peminjamannya. Jadi kita tuliskan tadi aktual peminjaman tidak sama dengan aktual jumlah peminjaman. Sum as aktual sum peminjaman as aktual dari tabel buku dijoinkan dengan tabel peminjaman di mana tabel buku dengan atribut buku itu sama dengan tabel peminjaman dengan atribut ID buku juga. Kemudian dikelompokkan berdasarkan ID buku di mana kondisinya itu jumlah buku yang dipinjam itu tidak sama dengan aktual jumlah peminjamannya. Jadi nanti ini akan menghasilkan query yang menghasilkan tampilan berupa jumlah buku dipinjam yang ada pada tabel buku itu nanti tidak sama dengan aktual pinjamannya. Untuk lengkapnya kita submit saja. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi jumlah buku dipinjam sama aktual peminjamannya itu nilainya beda. Jadi kan tadi di jumlah buku dipinjam, ID buku 1 itu kan ID buku 1 pada jumlah buku dipinjam itu ada 5. Terus pada aktual jumlah peminjaman itu ada 7. Maksudnya itu ID buku 1 itu dipinjam 7 kali di aktual jumlah peminjaman pada tabel peminjaman itu ID buku 1 itu dipinjam sebanyak 7 kali karena tadi di sini kan query-nya berupa itu. Ini kan ditambahkan aktual jumlah peminjaman itu menambahkan semua jumlah atau ID buku. ID bukunya kan ada 5. Nah, ID buku itu dijumlahkan semuanya. ID buku 1, dia itu dipinjam berapa kali pada tabel peminjaman di kolom jumlah. Seperti itu. Karena di sini kita disuruh memeriksa konsistensi internal database, di sini kan hasilnya beda. Berarti database-nya itu tidak konsisten. Artinya jumlah buku dipinjam yang ada pada tabel buku dengan jumlah aktual jumlah peminjam itu tidak sama. Harusnya jumlah buku dipinjam pada tabel buku itu tidak diperlukan karena sudah ada tabel peminjaman dengan kolom jumlah, di mana kolom jumlah itu bisa kita lakukan query-nya seperti tadi, yaitu melakukan penjumlahan pada kolom jumlah di tabel peminjam, sehingga nanti kita bisa tahu tiap ID buku 1 ini dipinjam berapa kali pada saat melakukan peminjaman. Jadi database ini tuh tidak konsisten karena jumlah buku yang dipinjam itu pada tabel buku itu seharusnya tidak perlu ada. Jadi cukup pakai query aktual jumlah peminjaman dengan melakukan penambahan pada setiap jumlah peminjaman di tabel peminjaman. Itu kolom jumlah
pada tabel peminjaman itu bisa dilakukan penjumlahan. Penjumlahannya itu tiap indeks, tiap ID buku yang dipinjam itu berapa kali gitu. Misalnya ini ID buku 1, ID buku 1 itu kan di jumlah buku dipinjam itu dipinjam 5 kali. Sedangkan pada aktual jumlah peminjaman dia dipinjam sebanyak 7 kali. Itu di jumlah. Jadi buku 1 itu dipinjam oleh berapa orang? Sebanyak 7 kali. Jadi ada 7 kali peminjaman, ada 7 kali jumlah peminjaman dengan ID buku 1. Ada ID buku 1 itu dipinjam sebanyak 7 kali dengan anggota yang berbeda-beda. Sedangkan pada jumlah buku dipinjam itu ada 5 saja. Jadi database ini tuh tidak konsisten seperti itu. Jumlah buku dipinjam itu seharusnya tidak perlu ada, atribut jumlah buku dipinjam itu seharusnya tidak perlu ada di dalam tabel buku. Karena pada tabel peminjaman sudah ada tabel jumlah, kolom jumlah yang bisa kita hitung berapa banyak jumlah ID buku yang dipinjam oleh tiap anggota dengan melakukan query seperti ini. Sepemahaman saya seperti itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk Project UAS Basis Data 2 kelas E. Bila ada kekeliruan saat saya menyampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.